Bandar udara yang biasa disingkat menjadi bandara, tak ubahnya pintu gerbang sebuah negara. Dan Indonesia termasuk salah satu negara yang mempunyai banyak bandara. Bahkan beberapa di antaranya diakui sebagai bandara terbaik. Bandara Soekarno-Hatta berdiri sejak 31 Maret 1985. Sejak itu pula bandara ini tidak pernah sepi dari para pengunjung yang ingin bepergian menumpang pesawat. Dengan area seluas 2.000 hektar lebih, Bandara Soekarno-Hatta memiliki 3 terminal domestik dan internasional. Terminal 1 memiliki luas 120.000 meter persegi, Terminal 2 seluas hampir 200.000 meter persegi, dan Terminal 3 seluas lebih dari 400.000 meter persegi. Sekitar 26 juta lebih penumpang datang dan pergi di Bandara Soekarno-Hatta setiap tahunnya. Setiap perkembangan dan pembangunan bandara diperuntukkan bagi kenyamanan dan keselamatan para penumpang. Untuk mempermudah akses menuju Bandara Soekarno-Hatta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) membangun Jalan Tol Outer Ring Road 2 atau JOR 2. Jalan tol JOR 2 ini melingkar dari Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng ke Cilincing sepanjang 110 km. Terdiri atas 6 ruas, yaitu Cengkareng, Batu Ceper Kunciran, Kunciran Serpong, Serpong Cinere, Cinere Jagorawi, Cimanggis Cibitung, dan Cibitung Cilincing. Dari 6 ruas tersebut, ruas Kunciran Serpong diharapkan dapat selesai di pertengahan tahun 2020. JOR atau Jalan Jakarta Outer Ring Road sepanjang 110 km, terdiri dari 6 ruas tol yang menghubungkan daerah Cengkareng, Kunciran, Serpong, Cinere, Jagorawi, Cimanggis, Cibitung, dan Cilincing. Kami laporkan pula bahwa jalan tol lingkar luar Jakarta 2 ini kini dalam tahap konstruksi dan sebagian besar insya Allah akan selesai pada pertengahan tahun 2020, terutama yang dari Cengkareng sampai dengan Cinere, kami targetkan selesai paling lambat Mei 2080 sebelum Lebaran. Tol ini akan tersambung langsung ke ruas tol Bandara Soekarno-Hatta. Dengan dibangunnya jalan tol JOR 2 ini, diharapkan akan meningkatkan kelancaran mobilitas komuter yang tinggal di kota-kota satelit seperti Bogor, Depok, Tangerang, Serpong, dan Bekasi. Selain itu, dengan semakin lancarnya arus lalu lintas, maka akan mendukung distribusi logistik agar lebih efisien. Salah satunya mendukung pengembangan Cargo Village di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. BKPT mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur, serta penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR).
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi dikepalai oleh Kepala Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Kepala Bidang Sumber Daya Kelitbangan, Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Kerjasama, serta Balai Litbang Penerapan Teknologi Sumber Daya Air, Balai Litbang Penerapan Teknologi Permukiman, dan Balai Litbang Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan. PKPT berfungsi sebagai pendukung akselerasi pembangunan infrastruktur PUPR secara komprehensif dan terintegrasi dengan sektor-sektor di lingkungan Kementerian PUPR melalui penerapan teknologi dari hasil penelitian dan pengembangan Litbang yang lebih kreatif dan inovatif. Dengan adanya PKPT, hasil Litbang menjadi lebih utuh dan terpadu serta mengarah kepada rekomendasi kebijakan penyelenggara infrastruktur, yaitu terbukti secara ilmiah, layak dari sisi ekonomi, mampu diterima masyarakat, serta yang tak kalah penting yaitu ramah lingkungan. Untuk memudahkan penerapan teknologi serta koordinasi dengan stakeholder terkait, PKPT menyusun proses yang dimulai dari prototipe teknologi hasil Litbang oleh masing-masing Litbang terkait, yang kemudian dilakukan pengkajian dan penerapan teknologi oleh balai-balai di lingkungan PKPT, hingga tercipta kerjasama dengan aplikator yang didukung dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam bentuk paten ataupun hak cipta. Proses bisnis penyusunan rekomendasi kebijakan yang dilakukan PKPT dimulai dari menjawab isu dan permasalahan yang ada. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode penelitian yang tepat. Dan pada akhirnya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan dari penelitian tak lepas dari sumber daya manusia yang kami miliki. PKPT didukung oleh SDM yang terdiri dari para peneliti handal, perekayasa, dan jabatan fungsional lainnya. PKPT memiliki sedikitnya 17 bidang kepakaran: arsitektur, antropologi, pengkajian dampak sosial dan evaluasi program, teknik lingkungan, perencanaan dan kebijakan sosial, ekonomi lingkungan, studi perkotaan dan regional, kebijakan publik, studi kemasyarakatan lainnya, ilmu kebijakan, sosiologi, kebijakan dan administrasi, teknologi dan manajemen lingkungan, ekonomi terapan, dan teknologi konstruksi. Di tingkat manajemen, PKPT didukung oleh para pejabat struktural yang kompeten dan profesional di bidangnya. PKPT menyediakan data dan informasi kebijakan infrastruktur PUPR. PKPT telah berkarya dan menghasilkan produk hasil Litbang, yaitu kajian hasil Litbang aspek ekonomi infrastruktur, rekomendasi kebijakan mendukung infrastruktur PUPR, dukungan penerapan teknologi Litbang, penyediaan data dan informasi tentang kebijakan dan penerapan teknologi, serta layanan advis sosial ekonomi. Juga beberapa rekomendasi kebijakan, seperti Peraturan Menteri dan Surat Edaran Menteri sebagai dukungan akselerasi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. PKPT juga menghasilkan produk Litbang terapan, yaitu Strategi Akselerasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur PUPR, Kajian Pengendalian Pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus berbasis daya dukung dan daya tampung, Kajian Perhitungan Opportunity Cost untuk peningkatan efektivitas perencanaan OP infrastruktur PUPR, Litbang Potensi Penerapan Teknologi Perumahan dan Permukiman, SPAM, dan Sanitasi mendukung penanganan kawasan kumuh. Guna mendukung stakeholder internal dan eksternal, PKPT membangun pusat data dan informasi, antara lain Laboratorium Kebijakan Infrastruktur PUPR, Instrumen Pemetaan Data Socycling Sistem Inovasi Teknologi hasil Litbang, Teknologi Online Electronic Office System, Perpustakaan Online, Repositori hasil Litbang, Jurnal Online, serta beberapa aplikasi untuk mendukung aspek non-teknis dalam pembangunan infrastruktur PUPR. Penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dimulai dari tahap gagasan, perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi beberapa karya tersebut, seperti Advis Inovasi Tata Kelola Teknologi Updating mendukung penyediaan air minum, Advis Pemetaan Sosial Ekonomi dan Lingkungan, Advis Pembangunan Jalan, Advis Pembangunan Jembatan.
Untuk informasi lebih lanjut, kami bisa dihubungi di http://litbang.pu.go.id/pkpt, email pkpt@pu.go.id, telepon 021 727 84641, atau kunjungi media sosial kami Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, Facebook @puslitbangkpt, Twitter @puslitbangkpt, Instagram @puslitbangkpt, YouTube PKPT Kementerian PUPR. Inovatif, kreatif, dan berkelanjutan. Keberadaan infrastruktur adalah vital bagi kemajuan dan kualitas kehidupan suatu wilayah. Ketersediaan infrastruktur yang baik akan menunjukkan tingkat peradaban suatu negara, apakah termasuk kategori negara maju atau negara berkembang. Karena itulah kita menyaksikan betapa seriusnya perencanaan dan pembangunan infrastruktur di negara-negara maju hingga bisa mencapai peradaban modern seperti sekarang ini. Berdasarkan data daya saing World Economic Forum atau WEF tahun 2013-2014, infrastruktur Indonesia berada di peringkat 61 dari 148 negara di bawah Vietnam. Berarti pekerjaan rumah bagi Indonesia masih banyak dan berat untuk mengejar ketertinggalan, mulai dari pengadaan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan kota atau kawasan, pembangunan pelabuhan, hingga pembangunan permukiman yang layak. Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk penyediaan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat menetapkan 4 sasaran strategis untuk penanganan masalah infrastruktur, yaitu: pertama, keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan. Kedua, dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi. Ketiga, dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing. Dan keempat, dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan. Agar 4 sasaran strategis tersebut bisa terwujud, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat melakukan reformasi organisasi kementerian dengan membentuk lembaga baru, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW. BPIW dibentuk guna meningkatkan keterpaduan perencanaan dan pemrograman pengembangan infrastruktur bidang PUPR sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah hadir untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, dan Direktorat Jenderal Pengadaan Perumahan. Selain itu, kehadiran BPIW akan mendorong pembangunan infrastruktur yang memperhatikan faktor kewilayahan dan komunitas sosial. Pembangunan infrastruktur bukan semata-mata untuk proyek fisik, tapi membangun infrastruktur berarti membangun bangsa. Dalam mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi, khususnya hasil jasa konstruksi berkualitas, keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun harus didukung dengan kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengatur bahwa tenaga kerja konstruksi wajib bersertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi. Kompetensi tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan, antara lain arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan dengan kualifikasi yang meliputi operator, teknisi, atau analis dan ahli. Untuk meningkatkan produktivitas kerja, tenaga kerja konstruksi dapat mengikuti pelatihan sesuai standar kompetensi kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang terregistrasi. Uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terregistrasi.
Setiap tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat kompetensi kerja berhak atas imbalan yang layak sesuai layanan jasa yang diberikan. Selain itu, tenaga kerja konstruksi wajib melakukan registrasi pengalaman profesional. Tenaga kerja konstruksi asing yang bekerja di Indonesia wajib memenuhi ketentuan ketenagakerjaan, di antaranya memiliki sertifikat kompetensi kerja yang telah disetarakan dan melakukan alih pengetahuan serta teknologi kepada tenaga kerja konstruksi Indonesia. Tenaga kerja konstruksi merupakan faktor penting sektor jasa konstruksi. Untuk itu, peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi harus didukung secara konsisten oleh para pemangku kepentingan jasa konstruksi, sehingga mampu menghadapi tantangan yang semakin kompetitif demi terciptanya daya saing bangsa. Selain Bandara Soekarno-Hatta yang terletak di Cengkareng, Jakarta, di Medan, Sumatera Utara, ada Bandara Kuala Namu. Bandara kedua terbesar di Indonesia ini menggantikan peran Bandara Polonia sebagai pintu gerbang Medan. Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Bandara Kuala Namu diharapkan menjadi akses hubungan internasional yang baru untuk kawasan Asia Tenggara. Bandara ini memiliki luas area sebesar 1.300 hektar lebih. Dengan kapasitas 8 juta lebih penumpang per tahun pada pembangunan tahap pertama. Berbeda dengan Bandara Polonia yang hanya dapat menampung sekitar 900.000 penumpang saja per tahun. Di tahap kedua, Kuala Namu akan dapat menampung hingga 15 juta penumpang per tahun dan terus bertambah hingga 22 juta lebih penumpang di tahap berikutnya. Dengan dibangunnya 10 gerbang masuk menuju Bandara Kuala Namu membuat aksesibilitas menjadi lebih mudah. Kementerian PUPR membangun 3 akses jalan nasional ke Bandara Kuala Namu. 3 akses jalan tersebut yaitu pertama Jalan Gatot Subroto, Tembung, Batangkuis, Kuala Namu. Kedua, Simpang Kayu Besar, Tanjung Morawa, Kuala Namu. Dan yang terakhir, Simpang Kayu Besar, Lubuk Pakam, Bakaran Batu, Kuala Namu. Selain itu, Kementerian PUPR juga membangun jalan tol Medan Kuala Namu tebing tinggi dengan total panjang lebih dari 60 km. Tol ini juga merupakan bagian dari koridor ekonomi Sumatera. Kementerian PUPR membangun pula infrastruktur untuk mempermudah akses menuju Bandara Kuala Namu. Seperti pembangunan flyover Kuala Namu sepanjang 1.000 meter. Jalan tol ini dapat mempercepat waktu tempuh kendaraan dari Kota Medan ke Bandara Kuala Namu dan sebaliknya menjadi hanya sekitar 30 menit. Pada peresmian Jalan Tol Medan Kuala Namu tebing tinggi, Presiden Jokowi hadir dengan didampingi Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Mulyono. Peresmian dilakukan di gerbang tol Kuala Namu.
Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan meresmikan ruas Kuala Namo Tebing Tinggi seksi 2 sampai 6, ini sepanjang 42 km. Kehadiran ruas tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi guna memperlancar distribusi dan menurunkan biaya logistik barang dan jasa. Tol ini juga memperkuat struktur kawasan perkotaan metropolitan Medan Binjai, Deli Serdang Karo sebagai metropolitan terbesar ketiga di Indonesia. Selain jalan tol, Kementerian PUPR juga membangun infrastruktur jalan arteri non-tol untuk mendukung Bandara Kuala Namu. Arteri sepanjang 13,5 km ini terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah 2 lajur sisi kiri yang digunakan untuk 2 arah. Kemudian tahap kedua sambil berjalan melaksanakan sisi lainnya. Virus corona mengguncang dunia. Penyebaran virus terjadi secara global di seluruh negara. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan wabah COVID-19 sebagai pandemi. Maret 2020, warga Indonesia terpapar virus COVID-19. Kini ribuan orang merenggang nyawa. Para peneliti tengah berjibaku menemukan antivirus, tapi memang bukan pekerjaan mudah. Sebagai pemimpin bangsa, Presiden Jokowi pun melakukan langkah antisipasi. Sejumlah revitalisasi dan kebijakan darurat dirancang Presiden Jokowi untuk menanggulangi wabah COVID-19. Simak informasinya di program Pojok Presiden episode Corona, hanya di PUPR TV. Kementerian PUPR mendapat amanah membangun infrastruktur di tanah air. Sejumlah infrastruktur monumental berhasil dibangun Kementerian